Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi. Doa saya kiranya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi dianugerahkannya kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sampai dengan saat ini kami ada semua karena kemurahan berkat Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi ini. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bersama bahwa gereja kita tahun 2026 ini mengambil tema tahun pemulihan. Dan masih dalam pembahasan tentang pemulihan identitas diri, maka saya ingin memulai renungan firman Allah pada pagi ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu who am I? Atau siapakah saya ini? Tahukah kita bahwa siapakah kita ini? Ini adalah pertanyaan tentang identitas diri. Nah, kita tahu bahwa tanpa identitas diri yang benar, maka kita tidak bisa pergi jauh. Setiap kali kita mau bepergian jauh, kita harus bawa kartu identitas yang namanya KTP atau kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia. Bahkan kalau kita mau pergi jauh ke negara lain misalnya, kita harus bawa dokumen yang berisi identitas kita yang namanya paspor. Nah, demikian juga ketika kita berurusan dengan perbankan misalnya, atau dengan pemerintahan, maka kita akan ditanya mengenai identitas kita yang dibuktikan dengan adanya KTP tadi. Nah, masing-masing kita pribadi mempunyai KTP sendiri-sendiri gitu ya, dan paspor juga sendiri. Nah, sama juga dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin bisa dipakai Tuhan dengan baik kalau kita tidak punya identitas diri yang benar tentang siapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, identitas diri adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Sebab kalau kita tidak benar dalam melihat diri kita sendiri, maka kita sulit untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena kita selalu akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak layak, merasa tertuduh, perasaan bersalah yang terus-menerus menghantui, dan kita akan selalu berpikir, siapa aku kok mau dipakai oleh Tuhan? Aku mah bukan siapa-siapa, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi, yaitu who am I, atau siapakah saya, maka renungan firman Allah pagi ini diberi judul Menjadi Anak Allah. Mari kita baca ayat pokok renungan pagi ini yang terambil dari Yohanes 1 ayat 12. Firman Allah berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam dua ayat sebelumnya, yaitu ayat 10 dan 11, mari kita perhatikan. Yohanes menuliskan di ayat 10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Perhatikan kalimat ini, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lalu ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Perhatikan kalimat ini, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tentu akan menjadi kisah yang sangat menjadikan jika ayat itu berhenti sampai di situ.
Tetapi Yohanes melanjutkan di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita tahu bahwa pesan Injil berfokus bukan pada mereka yang menolak Kristus, tetapi pada mereka yang menerima Dia dan mereka yang percaya kepada namanya. Dalam ayat ini, Yohanes memberitahu kita siapa yang dapat diselamatkan, bagaimana seseorang dapat diselamatkan, dan hak istimewa apa sih yang diberikan kepada mereka yang diselamatkan. Firman Allah ini memberitahu kita bahwa untuk menerima Kristus, kita tidak memerlukan kualifikasi khusus. Untuk memperoleh keselamatan, kita hanya perlu menerima Kristus dan percaya kepada namanya, dan kita akan mendapatkan hak istimewa menjadi anak Allah. Dikatakan dalam ayat 12, semua orang, berarti tidak ada pengecualian. Baik dia tua atau muda, laki-laki atau perempuan, kaya maupun miskin, penguasa atau orang biasa, asalkan menerima Kristus dan percaya kepada namanya, maka ia diselamatkan dan beroleh hak istimewa, yaitu diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Demikian juga kalau kita baca Rasul Paulus menegaskan melalui tulisannya dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, Saudara-saudara semua, pertanyaan saya di awal tadi mengenai identitas, yaitu who am I, atau siapakah saya, sudah dijawab jelas oleh firman Allah. Yaitu ketika kita menerima Yesus dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan percaya kepadanya, percaya kepada namanya, percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Dan selanjutnya, kita diberi identitas yang baru, yaitu menjadi anak Allah. Dan dengan identitas sebagai anak Allah ini, berarti kita diterima, dimiliki sepenuhnya, dan dikasihi oleh Bapa Surgawi. Oh, sungguh betapa indahnya dan bahagianya kita sebagai orang yang diterima, dimiliki, dan dikasihi oleh Allah. Maka jalanilah hidup ini dengan identitas kita sebagai anak Allah. Dan dengan identitas sebagai anak Allah ini, kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa bersama dengan Dia. Sebagai seorang pelajar, belajarlah dengan baik, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil dalam studimu. Sebagai seorang karyawan, jujurlah dalam bekerja, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil dalam pekerjaanmu. Sebagai seorang pengusaha, takutlah akan Tuhan, dan Ia akan membuat usahamu berhasil dan menjadi berkat bagi karyawanmu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki masa pensiun, tetaplah percaya kepadanya, dan engkau akan menikmati masa usia lanjutmu dengan penuh sukacita dan terus berbuah dan menjadi teladan bagi anak cucu. Dan melalui semuanya itu, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara semua, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan dua pertanyaan untuk kita renungkan. Yang pertama, apakah aku hidup dengan mentalitas anak Allah, ataukah sebagai orang yang merasa tidak layak? Yang kedua, bagaimana hidupku berubah ketika aku menyadari bahwa aku adalah anak Allah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Bahwa ketika kami menerima Yesus
dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami akan diselamatkan dan kami menjadi anak Allah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menghidupi firman-Mu. Kami boleh hidup sebagai anak Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan kami percaya sepanjang hari ini Engkau akan menyertai kami dan membuat kami berhasil dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.